terungkap di persidangan ya teman-teman ya. Jadi kita mengingat ada seorang dokter ya yang juga pengusaha skincare. Dari kejadian tersebut saya bisa menilai ya bahwa dia itu tidak memiliki kapasitas ya, termasuk kapabilitas dan juga tidak memiliki kewenangan karena dia bukan BPOM ya yang dilindungi oleh undang-undang. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak memiliki kapasitas untuk itu, yaitu untuk mereview produk skincare. Ya karena kewenangan itu sejatinya ada pada BPOM, ya kan? Dari kasus ini saya melihat dia bukan konsumen karena dia bukan pemakai dari produk yang direview, ya kan? Dan ternyata dalam persidangan tersebut dia bukan ya atau tidak mewakili masyarakat. Karena ketika ditanya dia tidak tahu, tidak ada datanya. Setahu saya, ini ya pemikiran saya ya, dia memanfaatkan pengalamannya sebagai seorang dokter dan juga sebagai seorang pengusaha skincare untuk mendapatkan keuntungan uang. Bukan main-main ini. Ini miliaran. Dan BPOM tahu itu. Bahkan BPOM sudah pernah ya mengingatkan terkait dengan perilaku dokter ini. Sudah pernah mengingatkan perilaku pengusaha ini. Ya motifnya benar, motifnya ekonomi. Ada yang ingin dia capai materi. Semakin jelas ya ketika kasus ini yang menimpa Dr. Richard Lee. Jadi semakin jelas di situ. Mana dia tidak pernah uji lab, tapi mulutnya, mendiskreditkan kan. Bahkan persoalan pribadi pun iya kan. Nah, jadi nggak bagus gitu ya. Suasana perskincarean Indonesia itu jadi nggak bagus karena ada sosok yang satu ini. Dr. Richard Lee dilaporkan ke polisi. Padahal produk Dr. Richard Lee itu sejatinya masih ranah Badan POM. Dan Badan POM sendiri tidak merekomendasikan Dr. Richard Lee terkait dengan kasus pidana karena sudah ya dijatuhkan hukuman sanksi secara administratif. Itu fakta ya, fakta. Tapi anehnya ya, seorang dokter ini, seorang pengusaha ini melaporkan secara pidana. Dan anehnya juga ya karena ini ya ada upaya paksa dengan cara penahanan dan sebagainya. Namun demikian terungkap di persidangan ya, ketika kasus ini sedang bergulir ya kan di kepolisian, ternyata ada upaya permintaan sejumlah uang, bukan main-main. Ya, sang pengusaha ini, sang doktif ini meminta sejumlah uang melalui Evan dan disampaikan kepada Dr. Richard Lee 200 miliar rupiah. Ini fakta karena terungkap di persidangan. Ya kan? Nah, namun di sini Dr. Richard Lee nggak mau memberi siapa dia kan. Dia tidak memiliki kapasitas, kenapa minta uang begitu besar, ya kan? Nah, dari sini juga mulailah terkuak terkait dengan teman-teman juga sudah tahu semua kan jejak sang pengusaha ini, jejak sang dokter ini, ya kan? Yang pertama juga ada ya transferan sebesar 800 juta rupiah. Itu dari mana? Dari pengusaha skincare. Karena apa? Karena review produk.
Punya kapasitas enggak? Tidak, karena yang memiliki adalah BPOM yang punya wewenang itu. Kemudian ada juga pernyataan yang ramai di media ya, permintaan uang sebesar 20 miliar rupiah ya. Anda masih ingat kan? Dr. Reza Gladys dan suaminya Dr. Mufid ini juga sudah speak up. Bahkan ada juga transferan terkait yang katanya sih kerjasama kontrak review produk skincare yang nilainya ratusan juta rupiah. Aneh kan? Padahal dia bukan BPOM. Yang begini ini kapasitas yang punya wewenang adalah Badan POM, tapi dia nggak punya. Anehnya, ini para owner ini kok mau, ya kan? Nah, katanya sih, kalau tidak akan dilaporkan. Nah, ini memanfaatkan kondisi orang lain. Bahkan ada kabar ya, ada bikin perjanjian yang menyesatkan. Katanya sih kalau sampai bocor, begitu bunyi perjanjiannya, kalau sampai bocor maka akan didenda 10 miliar. Ini rame di media ya, parah ya teman-teman ya, parah. Padahal dia ini bukan BPOM, dia tidak memiliki keahlian, dia tidak memiliki kapasitas untuk itu. Dia juga bukan artis yang mereview produk. Lucu kan? Dia bukan artis, tapi kok ada yang mau bayar model-model begini. Ya, tapi mungkin dia merasa jadi artis kali ya. Ada mungkin sering Anda di media-media itu ya, yang approve, itu semua bayar. Dan kalau tidak mau bayar, pasti akan diulik, direview, tapi secara negatif. Ya, ini sudah harus ada tindakan ya teman-teman, harus ada tindakan. Tidak memiliki kapasitas, bukan wewenangnya, tapi dia mendapatkan keuntungan di situ. Bahkan miliaran rupiah. Ini juga nih ya, pihak kepolisian, ya kan, harus mengusut tuntas ini. Badan POM tahu banyak ini, juga harus ya terbuka lah ya. Kemudian juga PPATK harus mengusut tentang aliran dana. Ya kan, banyak aliran dana yang tidak diperoleh secara sah, bukan karena usahanya, tetapi memanfaatkan kewenangan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri. Itulah doktif.